Saya Bismillahirrahmanirrahim. jadiin co-host tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin abad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali bertemu di pertemuan yang semoga Allah berkahi ini. Ya, eh, sedikit mengingatkan bahwasanya ketika kita dimudahkan untuk bertemu di kajian, entah kajian offline atau online, merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita syukuri. Kenapa? Karena ketika kita mensyukuri hal tersebut, itu merupakan sebab nikmatan tersebut akan bertambah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika fala in syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian bersyukur, maka nikmat kalian akan Allah tambah. Maka dari itu, makanya ya setiap khotib itu biasanya tuh selalu ngingetin ya untuk bersyukur, padahal bukan rukun khutbah, ya bukan rukun khutbah. Oh, teman-teman dengar khutbahnya Ustadz Firanda itu dari awal tuh salam, kemudian uh, membacakan ayat, kemudian sholawat, kemudian kalimat takwa, diawali dengan itu. Tapi saking pentingnya bersyukur itu seakan-akan kayak sebuah kewajiban gitu ya, mungkin bahkan dianggap sebagai rukun dari khutbah, padahal enggak. Tapi sekali lagi itu ya, saking pentingnya untuk bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqalilun min ibadiyas syakur." Dan sangat sedikit, ya sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi jadilah kita orang yang sedikit itu. Jadilah kita sebagai orang yang bersyukur. Terakhir sampai halaman mana ya? 22 Ustaz. Dua ya. Dua, 21. 21 ya. 22. Ya. Oke, Potong. mainan sampai ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Oke, kita murojaah ya. Nggak usah lihat ini buku catatannya. Nah, dari Mas Syafaat silakan baca dan terjemahkan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Oke, kenapa dibaca Gurufati, fil Gurufati? Ini kan nggak ada harokatnya. Oh bisa sih? Karena ada huruf jar dan alif lam. Ya, karena ada ini ya, fi ya. Ini ya, ini sekali lagi ini pembahasan berkaitan dengan fi dan ala. Ini disebut huruf jar. Ya, huruf jar fi dan ala. Nah, kata setelah fi dan ala itu menjadi kasroh. Seperti itu. Yang tadinya al-baitu jadi fil baiti, al-maktabu jadi alal maktabi. Fi artinya di atau di dalam, kemudian ala artinya di atas. Ya. Ar-Rahmanu ala arsyistawa ya, ala arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang itu beristiwa di atas ala, beristiwa di atas arsh. Oke, barakallahu fikum. Kemudian Mas Imron, silakan baca dan terjemahkan. Wa tes tes. Wa aina yasirun. Hmm. Yasirun apa Ustaz? Lupa saya. Nama orang ya, Sir. Oh, di mana Yasir? Hmm. Huwa huwa ya apa Ustaz bacanya Ustaz? Huwa fil hammami. Huwa fil hamami. Di kamar mandi ya? Iya, barakallahu fikum. Mas Imron kemarin nggak ikut ya? Iya Iya. Ustadz, beliau nggak ikut jadi kayaknya ketertinggal. Saya bisa tadi itu. Ya. Nah, kalau misalkan
apa nggak ada waktu buat murojaah dengerin YouTube, minta ajarin aja nih sama Syekh Maul. Siap. So, memang cocoknya sebenarnya beliau yang ngajar aja nih, jangan Ana ya. Biar offline sekalian. Belum pantas, Belum pantas. belum bisa, Ana belum nggak bisa. percaya ya? Nah, Mereka aja nggak percaya. oke, barakallahu Aneh fikum. percaya kau Ul. Percaya kalau nggak pantas ngajar. Nah, Ya, belum bisa. Ilmunya belum cukup. insya Allah. Oke, dilanjut Mas Eka, silakan. Wa aina Aminah, dan Jangan di disukun. mana Aminah? Wa aina aminatu, jangan disukun. Oh iya, Afwan Ustaz. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakh. Dia berada di dalam dapur Ya, atau di barakallahu. dapur. Fil matbakhi. Ya. Wa aina aminatu hiya fil matbakhi. Ini ada perbedaan nih antara Muhammadun, Yasirun, dan Aminatu. Kalau nama perempuan secara umum tidak bertanwin. Seperti itu. Ya, di Quran juga kayak gitu ya. Maryamu, nggak ada Maryamun. Gitu. Maryamu. Oke, barakallahu fiik. Mas Farhan silakan. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Di mana kitab itu ada di atas meja. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Maul silakan. Bawahnya. Wa aina sa'atu dia ala sariri. Dan di mana jam dia di atas kasur atau ranjang. Oke, barakallahu fiik. Mudah insya Allah ya. Kemudian ini juga halaman 22 ini udah belum yang ini? Belum, Udah belum, ya? Belum? belum. Oh ya, belum ya. Nah, intinya nih kita udah kemarin udah latihan kan yang ini. Kalau ketemu fi atau ala, itu menjadi kasroh depannya. Yang tadinya al madrasatu, jadi fil madrasati. Fil baiti, al baitu. Seperti itu ya. Jangan sampai lupa. Kayak gitu. Nah, ini dibaca lagi dari Mas Syafaat, silakan. Atau Ana dulu ya. At-talibu fil jami'ati. Ya, at-talibu fil jami'ati. Mahasiswa itu berada di al-jami'ah, di kampus. Kampus itu. Kampus atau universitas. Jami'ah. Makanya kalau ya usaha-usaha yang lulusan LIPIA tuh biasanya, kalau LIPIA panggilannya biasanya Ma'hadil Ulum. Ya, Ma'hadil Ulum. Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa semua baru bisa gabung. Ya, Siap-siap, lanjut, Fadol. ya. Kalau LIPIA itu biasanya Ma'hadil Ulum ya, Ma'hadil Ulum. Ya, lembaga, ya disebutnya lembaga ya. Lembaga apa? Islam, apa LIPIA panjangannya hari tahu? Ya ini gitu, Ma'hadil Ulum biasanya sebutannya kalau bahasa Arabnya. Ya, tapi kalau UIM ya, Universitas Islam Makassar, enggak ya, Madinah. Universitas Islam Madinah sebutannya Jamiatul Islamiyah Bil Madinah gitu ya. Jamiatul Islamiyah, biasanya gitu, Jamiatul Islamiyah. Nah, ini Jamiah kampus. Nih kosakata baru kalau nggak salah ya. At-talibu fil jamiati. Kenapa dibaca jamiati? Karena ada fi. Kayak gitu. At-talibu fil jamiati. Mahasiswa itu berada di kampus. Oke. Kemudian dari Mas Habil silakan. Baru masuk langsung ditunjuk ya. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Ar-rijalu fil masajid. Ar-rajulu fil Oh, masjid. ar-rajulu. Ar-rijal. Apa bedanya ya, Bang? Kalau Ar-rajul. rijal, jimnya ada gini. Nah, ini panjang ya. Oh, Rijalun. ar-rijalun. Oke. Ar-rajulun. Artinya sama ya? Kalau rijal, laki-laki. Laki-laki. Maksudnya banyak jamak. Sorry, jamak. Jamak dari rojulun. Rojulun satu orang, rijal
para lelaki. Oh, oke. Ar-rajulu fil masajid. Fil masjidi. Bagus. Ar-rajulu fil masjidi. Ah, berarti jamak laki-laki ya? Enggak, Mereka nih laki-laki laki-laki. biasa. Ini satu orang laki-laki. Oh, oke. Laki-laki fil masjidi. Di dalam masjid. Iya, barakallahu fiik. Kenapa fil masjidi? Kenapa kasroh? Masjidi. Subhanallah. Karena ada itu alif lam. Nada fi ya. Kasroh kan ada fi. Gitu. Oh iya, Oh, Masya ditanya, Allah. kenapa nggak bertanwin baru ada alif lam gitu. Oh baik. Nah, Ya, jadi emang di materi ini kita fokus ke huruf jar. Ini huruf jar ya, fi dan ala ini huruf jar. Yang setelah fi dan ala ini jadi kasroh gitu ya. Fil oh baiti baik. adal maktabi. Nah, jazakallah khair. Udah ya, insya Allah. Kemudian mas syafaat asalis yang ketiga. Aina tajiru huwa fit dukkani. Dan di mana pedagang itu? Dia ada di dalam toko. Oke, barakallahu fiik. Benar ya. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fit dukkani. Pedagang itu huwa ini baik ke tajir ya. Aina tajiru, huwanya baik ke tajir. Maksudnya dia berada di toko dukan, toko. Ya, fit dukkani. Ya, barakallahu fiik. Mas Wahyu silakan. Ya, Mas Eka. Mas Eka. Mas Wahyu sih. Silakan, Mas Eka. Masih ini nih, mute. Oh, afan, dimut tadi itu, Bang. Al-qalamu 'alal kitabi. Ini ada meme nih di sini nih. Al-qalami Al-qalamu alal. Al-qalamu 'alal kitabi. Kalau kitabi tanya panjang kitabi. Ini ada meme-nya. Alal maktabi. Oh, itu meme ya. Astaga, nggak kelihatan lagi. Al-qalamu 'alal maktabi. Ya. Pena itu berada di atas meja. Barakallahu fiik. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu berada di atas meja. Oke. Kemudian Mas Farhan Al-Khamis yang kelima. Aina Zainab. Aina Zainabu. Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia ada di dalam kamar. Oke, barakallahu fiik. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Di mana si Zainab? Dia berada di dalam kamar. Oke. Astaga kenapa tuh? Ya, Mas Imran silakan. As-sadis yang keenam. Yes. Lu apa Ustaz bacanya Ustaz? Ainal waroku. Oh, iya. Warok itu apa Ustaz? Paling tahu waroku apa? Kertas daun ya. Ya, kertas. Oh, Kertas atau daun. aina al-waroku Hmm. wa ala maktabi. Di mana kertas itu di atas meja. Barakallahu. Jangan lupa alif lamnya ya. Ainal waroku. Ainal. Kalau bisa ya aina al waroku. Kayak gitu. Aina Wa al-waroku. alal maktabi. Wa alal maktabi. Seperti itu. Ya. Di mana kertas atau tisu atau daun juga bisa ya. Kemudian huwa alal maktabi. Dia berada di atas meja. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Maul. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru itu dia di dalam kelas. Iya, ini kok tahu sih arti fasli? Hebat juga ya. Waduh, Masya Allah. Tahu Syukran. kosakata baru loh. Luar biasa. Curang. Orangnya orang lama tapi Bang. Kosakatanya baru orangnya orang lama. Orang Nah, lama. itu. Kita mau orang dulu. Orang Orang dulu. dalam ya. Orang dalam kelas nih.
Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Huwa fil fasli. Ya, dia berada di dalam kelas. Al-faslu itu kelas ya. Al-fasl. Oke. Kemudian ini kosakata baru juga. Aina yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam toilet. Mirhad, toilet. Apa bedanya dengan hammam? Walau alam, mirhad tuh toiletnya. Buat ini. Tuh, WC ya. WC, sorry, WC. Ini tongkrongan ya. Kalau kata kulit tongkrongan. Gitu. Ya kan, karena pernah beli tongkrongan soalnya. Asik. Nah, waktu itu pas sebelum nikah kan renovasi sedikit ya rumah. Pas ke toko bangunan, Mas beli tongkrongan nggak? Karena bingung kan, tongkrongan apaan ya kan? Ini nih, oh maksudnya jamban gitu toilet. Bisa aja deh. Bisa. Padahal nggak boleh nongkrong di situ. Dia dimarahin bisa pecah. Nah, nggak usah yang jongkokan nih. Nah, Ya, kalau di tempat duduk nongkrong dimarahin di mall. itu dia. Lagi kayak gini nih, ya bahaya nih kalau jongkok nih. Pecah itu. Lagi Maul yang duduk itu. Langsung luber deh, bocor. Maul sama Farhan tuh sama berdua. Bahaya itu. Tuhan. Jomblo-jomblo tapi berat gitu kan. Wah, kasih tahuan. Iya, Mas, kalau Berat jomblo. ini berat Iya. pahalanya mungkin. Oh iya benar. Ketumpuk Masya Allah. Amin, amin. Pahala ini sabar diceng-cengin ya. Hah? Kalau ada punchline. Ini emang jadi ini bahan sasaran. Adun. Oke, kemudian asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu Matahari, hari ya, bukan rokok. Matahari wal Hari. qamaru bulan, bulan fis samai. As-sama langit. langit. Ini di hadis ada juga ya. Di Quran apalagi banyak. Jamaknya samawat. Ya, samawat. As-sama langit. As-samawat langit-langit. Oh, di hadis banyak pesan hadis jariyah dari riwayat Muslim. Ya, seorang budak perempuan ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, ya di atas langit. Gitu. Oke, next. Man fil fasli. Man fil fasli. Ini kan ada mim sama nun ya. Kita udah belajar dua kosakata antara man sama min. Ya, man sama min. Nah, bedanya gimana? Ya udah dibaca. Misalnya kalau min dari fil fasli di dalam kelas kan aneh. Dari di dalam kelas aneh. Sedangkan kalau pakai fathah man fil fasli, siapa yang berada di dalam kelas, nah itu lebih sesuai ya, man fil fasli kayak gitu. Jadi kita kalau menemukan kosakata kan nggak ada harokatnya, itu menyesuaikan konteks seperti itu. Man fil fasli, siapa yang berada di dalam kelas. Nah, ini beberapa kosakata yang baru ya. Al-jami'atu, kampus al-jami'ah, kemudian al-fasl, ya, kelas, kemudian al-mirhab, WC, kemudian asyams, matahari, as-sama, langit. Kayak gitu. Sekali lagi teman-teman, kalau kita lagi kelas ini itu jangan disukun ya. Jangan disukun, baca aja sampai harokat akhirnya. Soalnya kita ini sedang membahas tentang bagaimana cara membaca. Seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas tentang ya ini ya. Sebenarnya kaidah ini udah Anda kasih tahu bahwasanya kalau nama perempuan secara umum itu tidak bertanwin. Nama perempuan tidak bertanwin. Muhammadun Muhammad, Khalidun Khalid, Hamidun Hamid, Yasirun Yasir, Ammarun Ammar, Sa'idun Sa'id, Aliyun Ali, Abbasun Abbas. Aminatu Aminah, Zainabu Zainab, Fatimatu Fatimah, Maryamu Maryam, Aisyatu Aisyah, Khadijatu. Ini perhatikan ya panjang pendeknya. Yang sampai
Aisyah, Aisyah, jadi gitu ya. Aisyah, gitu. Khadijah, Sofiyah, gitu ya. Khadijah tuh, Sofiyah tuh, Ruqayyah tuh. Sofiyah dan Ruqayyah. Nah, nih ya. Ingat, pokoknya nama perempuan tidak bertanwin. Ya. Dari siapa, Mas? Dari kemudian Mas Syafaat, silakan. Hamidun. Ya, artinya Bang Hamid. nah, Lucu ya, sumpah. ya, Lucu asli. ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Eka, Zainabu. artinya Zainab. Asik. Nah, pakai nih kan, jadi ini. Ya, Zainab ya, Calon Zainab. calon Zainab. Paham tuh, Ukhti Zainab. Ukhti Istri Zainab. dengerin istri. Aman, aman, aman. Slow, slow. Handle. Kan pertemuan lalu ini ya, kita sempat bercanda begitulah. Karena tuh kalau ngajar tuh kadang pakai speaker, tuh istri ngedengar katanya, tapi sih Ikhwan kalau bercanda gitu. Padahal akhwat juga gitu Ustaz kalau bercanda. Begitu juga ya. Iya, sama aja sebenarnya. Sama aja. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Imran, silakan yang ini. Aminah. Yang disebut Aminatu. Aminatu. Ya, si Aminah. Aminah. Nah, itu ya. Pernah dengar nggak? Aminatu. Oke. Pernah. Nah ya, Pernah Ustaz. apa emang ini jadi Kesukaan Farhan itu lagu itu. Waduh. jadi apa Majelisnya Farhan, majelisnya. lagu wajib di Amanah, kan Amanah Aminah sama tuh. Oke, kemudian Mas Farhan silakan. Umarun. Ammarun. Bukan Umar. Bedanya gimana tuh Bukan. bedanya? Kalau Umar tuh gini, Ain, Mim sama Ro. Umar. Ya, kalau ini Ammarun, si Ammar. Oh, Banyak-banyakin baca itu Ustaz kayak gitu ya. Ammarun. Ammarun. Si Ammar. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Maul. Sa'idun. Hah? Ya, si Said. Oke, kemudian balik lagi ke Mas Habil, silakan. Fatimah. Fatimah. Fatimatu. Iya, terus artinya? Fatimah. Fatimah. Dia Fatimah. Oke. Kemudian Mas Syafaat, Mariamu. Maryamu. Sukun. Mariamu. Maryam. Oke, Mas Wahyu silakan. Aliyun. Si Ali. Oke, Mas Imran silakan. Aliyun atau Ali Ustaz? Aliyun. Iya, Khalidun. Anwin. Oke, Khalidun. Khalidun. Ya, khalnya panjang ya. Khalid. Kemudian Mas Farhan. Abbasun. Mbaknya tasdid. Abbasun. Oh itu tasdid. Abbasun. Nggak ada tandanya Ustaz atau emang gitu Ustaz? Ikan gundul. Gundul. Abbasun. Tapi yang Ammar sama yang sebelum-sebelumnya kayaknya itu kayak Aliyun tuh ada Ustaz. Maaf ya. Ya, Abbasun. Ya, suka-suka penulis. Abbasun. Oke, si Typo Abbas. kali lupa cetak.
Iya, kadang ini ya. Tadi koma nggak ini nih. Tuh, koma kita tambahin. Gitu ya. Kadang emang kita nih untuk belajar sesuatu tuh kekurangan otodidak tuh kayak gitu. Ya, takutnya kita baca sendiri, salah memahami sendiri, kayak gitu. Ya, ada cerita menarik. Jadi ada orang yang suka baca, kemudian uh, dia seneng dakwah, tapi mungkin karena sering atau suka baca sendiri tanpa bimbingan guru tuh jadi salah. Ya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cari Habbatus Sauda. Ya, Habbatus Sauda. Nih, Nabi SAW bersabda, ya, Habbatus Sauda, ya, dawaun kulida. Nah, innal habbatas sauda shifaun min kulida. Intinya, nih, Habbatus Sauda itu merupakan obat dari segala penyakit, gitu. Nah, kemudian karena orang tersebut yang Anda ceritakan, ini ini titiknya lebih dua, jadi lebih satu, sorry. Jadinya Hayyatus Sauda. Ya, Hayyatus Sauda. Jadinya artinya ular hitam. Ya. Ular hitam merupakan obat dari segala penyakit. Terus ada yang bertanya kepada dia gitu. Terus dia berfatwa dengan hadis yang dia salah baca ini. Ya, Hayyatus Sauda Shifaun min kulli da. Gitu. Nah itu jadi dikasih ular hitam kemudian meninggal. Ya, Anda pernah dengar cerita seperti itu. Ya. Itulah kenapa misalkan seandainya kita udah bisa bahasa Arab nih, ya alhamdulillah gitu. Itu tetap sebenarnya perlu bimbingan guru gitu ya. Jadi ada tahap di mana kita emang bukan nggak perlu bimbingan guru ya, misalkan bisa baca sendiri kayak gitu. Tapi ada tahap di mana kita menemukan kosakata yang sulit atau ibarah. Ibarah itu apa ya? Kayak kalimat yang sulit, ungkapan ibarah itu ungkapan. Ya, ungkapan yang sulit ini kita nggak ngerti nih maksudnya apa. Itu kita tanya sama yang lebih ngerti kayak gitu. Oke, next nih ya. Aisyatu Muhammadun Sofiyatu Khadijatu. Aisyah Muhammad Sofiyah Khadijah. Oke, mudah ya. Nah, kemudian teman-teman yang semoga dirahmati Allah, ini kita lanjut ke huruf jar setelahnya itu min dan ilah. Min dan ilah. Nah, min artinya dari, ya. Nah, kemudian kenapa dia jadi fathah? Karena ketemu alif lam di sini. Ya, ketemu lam sukun nih. Minal baiti. Yang tadinya al bait itu minal baiti, dari rumah. Dari rumah tersebut. Al masjidu ilal masjidi. Ke masjid. Ke masjid itu. Jadi setelah min dan ilah itu menjadi kasroh depannya. Ya, menjadi kasroh depannya. Teman-teman boleh misalkan tulis kaidah di sini. Ya, setelah min dan ilah, ya, kata setelahnya menjadi kasroh. Atau kata setelah min dan ilah menjadi kasroh. Menjadi kurang efektif ya. Kata setelah min dan ilah menjadi kasroh. Nah, gitu. Misalnya teman-teman nanti suatu saat kalau kasih kesempatan buat ngajar, nah ini ketika kita baca ini, oh berarti materi tentang ini, kayak gitu. Ya, kata setelah min dan ilah menjadi kasroh. Minal baiti ilal masjidi, min dari, ilah ke, kemudian ilah ke. Oke. Nah, masuk ke percakapan. Percakapan bahasa Arabnya al-hiwar atau al-muhadatsah. Oke, al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Percakapan antara guru dan si Muhammad. Min aina anta? Dari mana kamu? Ya. Ana minal Yabani. Ya, aku dari Yaban. Jepun. Ya.
Yaban, Jepang. Minal Yabani. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Aku dari Jepang. Kemudian wa min aina Ammarun? Dan dari mana si Ammar? Huwa minal Sini. Dia dari sini, bukan dari sini. Minal Sin, Asin tuh Cina. Minal Sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Bang Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Vrindavan. India. Ini penulis buku dari India ya, kalau nggak salah ya. Masya Allah. Rahimahullah. Aina Abbasun? Di mana si Abbas? Khoroja. Khoroja itu keluar. Aina Zahaba? Kemana dia pergi? Zahaba artinya dia pergi. Khoroja dia keluar. Sekali lagi, Aina Abbasun? Khoroja dia keluar. Aina Zahaba? Kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke mudir. Tahu mudir apa? Sering dengar ya kita. Kepala sekolah ya? Iya, bisa kepala sekolah, bisa direktur, atau intinya petinggi. Nah, kita di sini nerjemahin capsek aja. Kepala sekolah. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke capsek. Wa aina zahaba Aliyun. Dan kemana perginya si Ali? Zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke mirhat. Apa tadi mirhat? WC. Nongkrong, Iya, nongkrong. nih WC nih. Oke. Udah insyaallah. Nah, sekarang kita tes. Ya. Udah pada catat belum tadi itu? Apa nggak perlu dicatat? Apa ini? Ya. Oke, dari Mas Habil silakan. Cakapan yang di luar ini di atas. Khoroja. Silakan. Al-mudarisu. Nah, ini Min, gak usah, langsung aja. oh, min aina angta. Min aina anta. Dari mana kamu? Hmm. Ana minal Yabani. Yabani. Saya dari Jepang. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bani. Ya, Jepang. Yabani. Ya, Mas Syafaat. Wa min aina Ammarun? Oke, Ain. Syafaat. Wa min aina Ammarun? Dan di mana si Ammar? Huwa minas Dan sin. dari mana? Dan dari mana si Ammar? Huwa minas sini. Dia ke Cina. Ya ke Cina. Dia Cina. Di Cina apa dari Cina? Dia dari Cina. Nih animasinya yang buka nanya ke sebelahnya tuh. Oke, barakallahu fiik ya. Asin Cina ya, Huwa minas sini. Oke. Kemudian Mas Eka silakan. Wa min aina Like Hamidun Mindi. Dan dari mana Hamid? Yang jelek ya. Karena ulang Ustaz. Iya, Wa min silakan. aina Hamidun huwa mina. Dan dari mana Hamid? Dari India. Iya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Imron silakan. Aina Abasun?
Mana Abbas? Uroja. Dia pergi keluar. Oke, barakallahu fiik. Aina Abbasun, mbaknya bertasydid jangan lupa. Ya, di mana si Abbas? Khoroja, dia apa? Keluar. Khoroja keluar. Ya, kemudian Mas Farhan, Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudarris. mudiri. Mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Kemana kamu pergi ya? Kemana pergi? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Dia pergi ke kepala sekolah. Oke, barakallahu fiik. Dhahaba. Kemudian Syekh, ya Syekh. Jadi anak suruh tidur deh. Ya. 6 Syekh. Ini tidur itu ya nama ya namu. Nama ya namu. Kalau nama itu ini pasten ya. Dia telah tidur. Kalau ya namu kamu sedang tidur. Kalau kata perintahnya 6 gitu. Jadi ketika nun sama mim kita disuruh tidur. 6, tidurlah. 6 Syekh gitu. Saya tidurlah. Pak tua ya, Pak tua ya terjemahannya. Membantu juga nih. Farhan. Disuruh tidur nih. Nah. Oke, Mas Maul silakan. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dan kemana perginya si Ali? Dia pergi ke WC. Oke, barakallahu fiik. Udah ya, insyaallah. Nah, kemudian Ajib anil asilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Min aina anta? Ya, min aina anta? Kalau jawabannya terserah kita, bisa kita jawab min Indonesia. Ya, itu kalau terserah kita. Ya, tapi kalau jawabannya apa tadi? Ana, minal, ya, Allah di sini. Minal Yabani. Ya, Ya bani. minal Yabani. Ya bani. Min aina anta? Ana minal Yabani. Kalau Indonesia tulisannya kayak gimana? Sih ya. Nah, orang Arab, iya bener ya. Orang Arab itu sering Indonesia tuh Indonesia gitu. Jadi bisa pakai hamzah kasroh atau hamzah fathah. Indonesia atau Indonesia. Kalau orang Indonesia Indonesiun atau Indonesi disukun. Nah, itu nanti ada nanti insya Allah. Ana minal Yabani. Aku dari Jepang. Oke. Anta minal Filipin. Ya. Apakah kamu dari Filipina? Jawabannya Filipin. lah. Filipin. Lah aja udah cukup. Kemudian man minas sini. Siapa yang dari Cina? Siapa? Coba dicek bukunya. Man minas sini. Siapa yang dari Cina? Muhammad. Ya, Muhammadun. Benar nggak? Nah, tadi Jepang ya Muhammad tuh ya. Ammarun. Ammar. Ya, si Ammarun. Bisa jadi ini bukunya nggak tahu ya, cetakannya mungkin beda. Diganti-ganti. Ammarun. Min aina Hamidun? Dari mana si Bang Hamid? Dia dari India. Amanah Karya. Nah, India. Orangnya di belakangan nih. Oh gitu. Kedengeran nggak? Ya, Afwan ya. Amidun. Ulang Mid. Minal Hindi. Ya, dari India. Kemudian, nah ini bacanya gimana nih? Coba, yang 5. Aina dhahabi Abbas ya. Abbas. Zahaba. Dhahaba. Aina Aina- dhahaba Abbasun. Iya, aina zahaba Aina Abbas. Apa dhahaba artinya? Abbas. Kemana perginya Abbas ya? Abbasun. Iya, aina zahaba Abbasun. Kemana perginya si Abbas? Ab- Pergi ke mana? Depok. Abbas. Dep-
Keluar. Capsek. Ya, pergi ke capsek. Dhahaba ilal mudirin gitu. Iya, zahaba ilal mudiri. Kalau pakai huwa dhahaba ilal mudirin bisa Ustaz. Iya, bisa. Ilal mudiri. Nah, pakai huwa juga bisa. Zahaba itu mereka ya Ustaz. Zahaba itu apa artinya Ustaz? Apa Pergi, makna zahaba? dia pergi. Oh, pergi. Dia pergi. Kemudian azhaba Aliyun ilal mudiri. Apakah si Ali pergi ke capsek? Ya, azhaba Aliyun ilal mudiri. Apakah si Ali pergi ke capsek? Jawabannya Lah, la. Huwa zahaba ila. dhahaba ila aduh, tadi tongkrongan apa sih? Aduh. Zahaba ilal Hadu. Hadu. mirhadi. Mirhadi. Ya, ingat ya, setelah ilah jadi kasroh lah. Wa zahaba ilal mirhadi. Ya enggak, dia pergi ke mirhad. Mirhadi. Oke, nah ini ya. Kemudian masuk ke latihan. Ya, jangan lupa setelah min atau ilah jadi kasroh. Terakhir siapa tuh? Mas Imron ya. Kemudian Mas Fatan silakan. Al-ghurfati. Al-ghurfatu. Ya, artinya? Kamar itu. Iya, kamar itu. Kemudian Mas Maul. Minal ghurfati, dari kamar. Iya, dari kamar itu. Oke, barakallahu fiik. Mas Habil silakan. Minal hamam, dari kamar mandi. Hammami. Oh iya. Minal hammami, dari kamar mandi atau toilet. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Syafa'at. Silakan. Al-mirhadu. Ya. Itu toilet. Al-mirhadu. Ya, toilet itu. Oke. Kalau itu toilet beda ya. Dzalika mirhadun, itu toilet. Itu udah belajar itu belum sini? Lupa. Baru ini ya. Sudah. Oh, sudah ya. Dzalika. Dzalika. Al-mirhadu, toilet tersebut. Atau WC ya, WC tersebut. Oke, kemudian Mas Eka silakan setelahnya. Ilal mirhadi. Ke toilet. Ya, ke WC itu. Oke, barakallahu fiik. Ke WC itu. Dan Mas Imran. Aina bani, Jepang. Al-Yabanu. Aina al-Yabanu. Bukan Aina nih, Al-Yabanu. Al-Yabanu, Jepang. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Filipina. Kemudian Mas Farhan nih, coba. Minal Hindi. Dari India, Pindavan. Terus Mas Maul. Ila Shini, ke Cina. Masya. Soyun itu shotnya tuh gimana tuh? Mas Eka. Masya Allah emang beda ya. Udah tebal nggak tuh sifatnya tuh? Jadi yang benar soy ini atau si ini atau sama aja, Ustaz? Kenapa? Ilas soy ini atau ilas si ini sama aja tuh emang gimana? Tadi Ya, kan bukan si si. Pakai shot. Tapi so-nya so atau si kalau Cina tuh? So ini atau si ini? Tadi kan so sama aja. Kok so mana so? Tadi kan mau so ini kan? Enggak, si ini, si. Oh iya, oke. Anda salah dengar berarti. So-nya kasroh. Insyaallah. Mungkin saking fasihnya tuh jadi soy gitu ya. Iya, sampai tebal banget tuh Bang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dia Iqbal. Kasinnya udah ngomong udah lah. Sotoy aja tuh ya, kan belum tentu bener ya. Tebal mau ngapain sih, Ul?
Nggak ada peruntukannya ul tebel-tebel mah. Tapi Ana pernah loh, Ana kan sering denger ya kalau orang Arab itu pas ngomong tuh nggak terlalu merhatiin ini, maksudnya tebal tipis gitu. Terus Ana pernah kayak apa ya, yang seharusnya ditebelin tapi Ana karena emang nyoba komunikasi lagi belajar gitu, itu dibaca tipis dia jadi bingung gitu. Ana lupa ya contohnya apa ya, jadi bingung kayak gitu. Jadi Ana bilang, oh maksudnya ini, oh ya cuma katanya kurang tebel gitu. Kalau kita dengar mereka ngomong juga ya biasa aja. Mungkin kayak kita orang Indonesia ngomong ya, kayak cepat gitu. Itu orang Arabnya sendiri Ustaz yang bilang gitu, yang koreksi kurang tebal gitu Ustaz. Temenan sama orang Maghrib tuh Maroko, ada juga Saudi juga ada, terus yang dari Gaza juga ada ya. Jelas di bulan kemarin, karena kan sebelum dan pas tanya ya pas penyerangan itu, gimana ini kabar gitu. Alhamdulillah kami baik-baik saja gitu, karena yang diserang tuh bagian sana gitu. Terus beberapa bulan kemudian ditanya gimana kabarnya, terus ya makanan nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Terus berapa saat kemudian anak tanya lagi gimana sekarang kabarnya, terus ustusyhida kami, pokoknya banyak lagi syahid. Insya Allah ya, kita di sini alhamdulillah ya kenikmatan berlimpah, walaupun gaji nggak banyak gitu ya. Misalkan di amanah gaji nggak banyak gitu, banyak ya banyak ya. Deklarasikan Japul. Kurang. Minimal di atas UMR kan? Ya. Belum bang, belum. Kasih pamul. Minimal di atas UMR Jogja. Jogja. Masih mending Jogja, Kediri. Nah, kan. Ya, itulah. Nah itu. Ya harus banyak bersyukur rekan-rekan sekalian. Ya kita nih Masya Allah ya, kalau limpahkan nikmat kita tuh banyak banget. Sampai kita ini Masya Allah cerita dari ceramah Ustadz Yazid rahimahullah yang baru meninggal kemarin, kembali dikubur tadi pagi. Kalau seandainya kita cuma punya beras 1 gelas doang gitu untuk makan hari itu udah nikmat terbesar di antara nikmat terbesar yang memberikan kepada diri kita. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya kita harus mensyukuri ya di setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, kayak gitu. Dan Masya Allah ya, kalau Allah berikan taufik kepada seorang untuk bisa melihat nikmat-nikmat Allah, itu nggak ada celah untuk mengeluh sebenarnya. Ya, nggak ada celah untuk mengeluh kepada makhluk tentunya. Kita mengeluh kepada Allah itu bagus. Ya, kita meminta kepada Allah, hamba begini, ini. Maksudnya kita meminta agar Allah tuh menolong kita itu bagus. Tapi kita seringkali mengeluh kepada manusia. Ya, gua di kerjaan pusing nih gini. Ya, coba teman-teman pas ketika pulang itu ketika jalan ke rumah naik motor itu lihat orang sekitar kita deh. Ya, ada yang mungkin pemulung, ada yang bawa gerobak gitu, tukang rongsokan, ya pengumpul barang rongsok. Kemudian ada yang jualan mainan gitu, ada yang jualan ini itu. Dan kalau kita merenung aja, misalkan jualan mainan ya, anak sering ketemu orang-orang tersebut. Nggak apa, karena kan tinggal di lingkungan yang dibilang kumuh sih enggak ya, cuma emang kumuh sebenarnya, pinggiran lah gitu. Pinggiran tuh orang-orangnya kayak gitu ya, orang-orangnya kayak gitu, penjual-penjual yang kalau kita hitung keuntungannya ya bisa sehari untung 50.000 tuh udah Masya Allah, udah Alhamdulillah ya. Misalkan jualan kopi ini itu ya, rame-rame paling mentok banget, maksimal banget untungnya paling 100.000 itu udah mentok banget. Nah itu misalkan perlu dari pagi sampai malam. Nah sedangkan kita
ya kita mungkin bekerja nggak terlalu larut, ya nggak terlalu dari pagi-pagi banget gitu. Mungkin start dari jam 7 atau mungkin jam 8, dan itu nggak terlalu buru-buru juga gitu. Nah ini sebenarnya momen-momen kita pulang kerja tuh momen-momen dimana kita bisa menjadi lebih bersyukur seharusnya. Ya, kita ngelihat orang-orang yang jualan yang seandainya laku gitu, itu cuma untung gope, cuma untung 500, dan sehari tuh paling untung 20 mentok paling banyak. Ya, itu ya Allah, 500 kali 20 berapa? 10.000 doang. Ya, 10.000 doang. Di sisi lain dia harus menghidupi anaknya atau harus menyekolahkan anaknya, kemudian untuk kontrakannya kayak gitu. Ini sedikit nasihat ya buat kita gitu, yang misalkan kita sering kali ngeluh ya di pekerjaan kita pusing gitu, bawaannya pengen resign gitu ya. Ini kayak gini, kalian gitu nggak sih? Ya, atau emang amanah nih nyaman, Insya Allah. Ya mungkin sebagian kita kayak gitu, atau orang lain lah. Ya, dan itu jadi bahan refleksi seharusnya. Ya kan kata Nabi Muhammad SAW adalah apa? Unzuru ilaman asfala minkum. Ya, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Kenapa? Karena orang yang di bawah kita itu kalau dibandingkan dengan diri kita itu jauh kenikmatannya kayak gitu. Ya, misalkan masalah kendaraan, ya kita misalkan alhamdulillah punya mobil misalkan, ya kemudian banyak orang yang nggak punya mobil, kemudian seandainya kita cuma punya motor, alhamdulillah ternyata banyak yang belum dikasih kesempatan untuk memiliki motor. Seandainya kita cuma punya sepeda gitu, banyak orang yang masih jalan kaki. Seandainya kita nggak punya motor, nggak punya sepeda, alhamdulillah kita masih punya kaki. Betapa banyak orang yang dicabut kenikmatan berjalannya kayak gitu. Nah, hal demikian tuh seharusnya ini ya melekat di dalam diri kita. Nah, kita nanti semakin belajar bahasa Arab itu seharusnya hidup kita tuh dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Jadi Masya Allah, kayak ketika kena musibah teringat ayat ini, kemudian ketika mendapatkan kenikmatan teringat ayat ini, ketika misalkan kita bermuamalah dengan manusia terus teringat ayat itu kayak gitu. Itu Masya Allah, di antara faedah belajar bahasa Arab tuh itu sebenarnya gitu ya. Nah, maka dari itu ya ini emang ini belum ada banyak faedahnya ya, kayak zahaba ilal mudiri, ini mungkin belum ada kaitannya dengan Quran, tapi sebenarnya ini menghubungkan kita ya. Ini kaidah-kaidah kayak min, ila, kalau teman-teman eh, baca Quran kemudian memulai sedikit analisis dengan apa yang kita punya gitu ya. Setelah ila, oh jadi kasroh gitu secara umum ya. Kemudian setelah min jadi kasroh, setelah ala jadi kasroh. Itu sebenarnya buku ini menghubungkan di awal-awal. Tapi ke depannya insya Allah kita bakal bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau udah bisa bahasa Arab, itu Masya Allah ya, hafal Quran enak, dan menerapkan ya, praktik beramal Quran keseharian tuh enak, enak, Masya Allah. Misalkan ketika sesimpel inilah, kita ngafal surat-surat pendek, ya ketika misalkan dapat kenikmatan gitu, kita keinget Summalatus alunna yauma idin nanin naim. Ya, pada hari kiamat nanti Allah akan menanyakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Ya, soalnya kita dapat bonus nih dari perusahaan gitu, bonusnya 2M gitu ya, misalkan 2M makasih mas gitu ya, enggak ya, misalkan 2M beneran gitu ya, duit beneran 2M gitu. Terus kita keinget ayat itu, yang seandainya kita nggak keinget ayat itu, mungkin kita ya udah, oh gue 2M nih langsung beli ini. Kemudian setelah ingat ayat itu, ya udah gue prioritasin apa yang uh, untuk mencapai akhirat gue gitu. Ya misalkan oh naikin haji, ya naik haji, anak, istri anak, kemudian orang tua tuh Masya Allah kayak gitu. Kemudian setelah itu barulah entah hal-hal yang bersifat mubah itu silakan aja. Tapi kan kita jadi tahu prioritas gitu. Sesimpel kita hafal surat apa sih itu yang semalatus alunna yauma idzin. Surat apa itu? Nah nih para penghafal Quran. Di Levi.
Ya, ini anak nanya soalnya nggak ingat anak. Ana juga lupa nih tiba-tiba. Ya, intinya itulah. Ya, summa Kasur ya? at-takasur ya, benar ya, at-takasur. Walau alam ya. Cek dulu dah, takut salah. Soalnya direkam nih, diupload di YouTube ya. Summa latus'alunna. Nih, nih, at-takasur benar. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Misalkan apalagi kalau kita bisa baca tafsirnya, Masya Allah. Ya, itu jadi lebih dalam lagi. Ini lebih dalam lagi. Kita dengar penjelasan para ustadz kita, itu feel apa ya? Feel kehidupannya tuh berasa banget, asli. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi di antara penyebab seorang itu benar-benar merasakan ruh, ya, kehidupan, itu belajar bahasa Arab, gitu. Dan mesti sabar ya, nggak mesti kita sebulan, 2 bulan langsung ya bisa nerjemahin Quran misalkan. Ya, bukannya nggak mungkin ya, cuma mustahil gitu ya. Sama aja ya. Ini maksudnya susah gitu ya. Ya, susah gitu. Ini ngelek kenapa nih? Ya, gitu. Tapi intinya ya hal-hal demikian tuh harus memotivasi kita. Ya memotivasi kita terus belajar gitu. Tetap semangat gitu ya. Dan sekali lagi kita belajar bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran ya. Bahasa untuk kita mengenal agama kita lebih dalam. Gak cuma sekadar bahasa komunikasi tok gitu ya. Orang kafir pun bisa mungkin bahasa Arab. Banyak gitu ya. Abu Jahal bisa bahasa Arab gak? Bisa dia. Ya. Orang Arab langsung, Arab asli. Gua pakai slot asli. Ya, gitu. Nah, ini dari dulu melek nih. Saya mau baca tafsirnya. Ya intinya gitu. Ya. Jadi ini sebagai penutup ya. Kita mulainya jam berapa sih tadi? 21.20 ya. Nah pengen lanjut soalnya lumayan banyak nih. Ya. Ini sebagai pengingat juga. Karena juga seharian ini kemarin kan lagi raker ya, rapat kerja itu rasanya kayak apa, down gitu, gamut gara-gara ngedengar ya guru kita dan ah, seorang yang sangat berjasa gitu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri anak, itu Ustadz Yazid ya hafizahullah. Karena pernah ikut kajian beliau dari 2019 itu sempat di Masjid Hijau, dan walau alam ya, nah ketika futur tuh suka dengerin ini ceramah beliau yang potongan-potongan pendek. Ya, mungkin teman-teman apa ya tahu ya atau udah sering denger juga. Kayak ya ceramahnya kalau kata orang ya itu aja, tapi bagi kita tuh ngena banget. Ya mungkin dari segi keikhlasan beliau gitu ya. Makanya kata para ulama, maka nalillahi ya bekoh. Ya, suatu yang dilakukan karena Allah itulah yang akan kekal kayak gitu. Dan makanya kita dalam beramal itu berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Bisa jadi amalan yang kita lakukan itu lebih kekal, ya lebih lama. Gitu. Ya. Dan kalau kita lihat perjuangan beliau ya, rahimahullah, rahmatan wasi'ah, itu Masya Allah, dari sisi motivasi untuk biar apa murid-muridnya semangat tuh Masya Allah. Ya karena beliau kan para ustadz atau penuntut ilmu tuh minimal 4 jam baca kitab. Dan itu beliau nggak cuma sekadar lisan doang dan praktik ya. Praktik karena nemuin status murid ya. Namanya Ustadz Ahmad Hendricks Hafizahullah. Itu beliau chat WA ya. Chat WA sama Ustadz Yazid ini anak kasih ini ya Facebook ini. Kita sambil sembari ngobrol aja biar kita semangat juga insya Allah. Ya. Ini masih main Facebook di sini. Ya, tua banget ya. Tapi kalau di Facebook itu isinya ustadz-ustadz.
Ya, nih chat beliau. Ya, mungkin bisa dibaca ya. Selalu bla 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 bla. Intinya minta pendapat Ustadz tentang buku ini. Jadi beliau bikin buku tentang Ustadz Yazid terhadap tarbiyah gitu ya. Apa pandangan dalam mentarbiyah, mendidik umat gitu. Sebanyak 174 halaman. Belasannya Ana masih sakit. Ya, intinya uzur lah gitu. Kok nih nanti Ana baca dulu, kadang kalau lagi mendingan Ana koreksi buku Ana. Insya Allah nanti Ana baca dulu, sabar dulu. Jazakallah khair, barakallahu fiik Bang Ustadz gitu. Nih perhatikan 17 Januari. Dan teman-teman nih berapa halaman? 174 ya. Kemudian 18 Januari beliau rahimahullah ya, setelah salam, alhamdulillah meskipun sakit Ana sempatkan baca dari kemarin sedikit demi sedikit, alhamdulillah baru selesai Ana baca. Ya, bagus, ini mumtaz, silakan nanti sebarkan dan lain sebagainya. Perhatikan di 17 Januari sampai 18 Januari ya. Dari jam 19 sampai jam 11 lah. Selesai. Berapa halaman? 174. Dan dalam keadaan sakit. Subhanallah. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, ini kalau ya para ulama tuh seling apa menamai para ulama yang berusaha untuk apa meneladani para salafus soleh itu dengan baqiyatus salaf, peninggalan para salafus soleh di zaman ini, kayak gitu. Masya Allah, bayangin ya. Kita ya Allah buku tipis pun seminggu 2 minggu nggak kelar-kelar. Ya, ini 174 halaman loh. Ya, karena pernah baca depan-depannya doang gitu. Itu tuh Masya Allah ya. Dalam keadaan beliau sakit, bayangin beliau sakit gitu. Dan ini menjadi pecut bagi kita ya. Kalau ketika kita lagi futur, kemudian ya apa nggak ada uzur yang membuat kita nggak apa susah untuk kajian, tapi berusaha lah ya maksimalin kayak gitu. Nah ini ya, ini sekadar selingan. Semoga kita jadi lebih bersemangat ya dalam belajar dan mengisi hal-hal dengan kebaikan. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini buku yang profil yang beliau rahimahullah jadikan tuh buku waktumu digunakan untuk apa. Dan ini buku ya, ini diantara buku favorit Ana. Ya, Ana selalu naruh di rak buku Ana. Mana ya? Nih. Ya, dan ketika Ana futur, ya, lihat. Ketika Ana futur tuh Ana sering baca ini, ya. Dan Masya Allah, teman-teman kalau dan mungkin sebagian udah baca juga ya, itu apa ya, sangat menjadi reminder buat kita, apalagi masa dimana zaman ini tuh buang-buang waktu itu merupakan hal yang biasa. Kita scroll IG, scroll TikTok misalkan, itu nggak kerasa udah, ya Allah udah 20 menit gue scroll. Ingat sih kayak udah setengah jam gitu. Kalau scrollnya bermanfaat kayak kajian atau apa, itu oke lah. Ya bagus, bisa jadi berpahala bagi kita. Tapi kalau scrollnya ya reels-reels yang isinya Vrindapan bikin makanan pakai tangan terus pegang keketek lah ya kan, terus apalagi ya banyak lah, kalian lebih tahu, mungkin kan punya grup ini ya, grup Instagram juga yang isinya perang reels gitu ya, bener nggak? Nah, oh nggak ada ya, Ada, jangan ada. dibuat habis ini ada. Ya, ya itulah, atau saling lempar-lemparan reels yang lucu-lucu gitu ya. Kalau ini apa ya, sayang aja waktunya gitu, karena sebenarnya nasihatin diri anak pribadi ya, ini kita banyak kekurangan lah, tapi mencobalah untuk meneladani para pendahulu kita, berusaha untuk maksimal ya dalam belajar, komitmen ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari nasihat beliau itu kayak 4 jam baca buku mungkin sulit ya, kita pekerja juga, terus keluarga kita itu banyak hak yang mesti ditunaikan. Intinya kita berusaha maksimal gitu aja ya, berusaha maksimal. Pun misalkan suatu saat nih kelas ini kan udah malam, terus kita ngerasa capek nih, udah sore misalkan banyak kerjaan terus baru pulang, terus belum mandi ini itu,
kita berkaca kepada para pendahulu kita. Kalau kita baca sirah teman-teman, itu kayak, masya Allah, kayak, gue tuh kayak nggak pantas gitu, ngerasa ujub, sombong tuh nggak pantas gitu, ya. Kayak misalkan ada buku bagus, bahasa Arabnya, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Terjemahannya apa ya? Ada terjemahin kok. Aina nahnu akhlaqis salaf. Atau di mana kita dari akhlak salaf. Nih, kisah teladan orang-orang soleh, terus meneladani akhlak salaf. Nih, meneladani generasi terbaik, ya. Ini bagus banget, Masya Allah, ya. Masya Allah, nih bagus banget. Kayak kita tuh benar-benar kerdil kalau dibandingkan mereka. Ini terjemahannya adalah banyak. Cuma walau mana pernah baca yang terjemahan yang ini, kayak kurang gitu ya. Mungkin kalau penerbit selain Darul Haq, enak gitu mungkin. Ya, itu silakan ya baca-baca sirah. Kalau kita bandingin diri kita dengan para nabi, sahabat, tabiin, tabiin, para imam gitu. Itu Masya Allah. Ya. Kayak kita merasa terpecut ya, biar makin semangat lagi. Kayak gitu. Nah itu ya. Ini mungkin sebagai penutup karena emang udah malam juga, jadi tetap semangat teman-teman ya. Ini karena sebenarnya bersyukur ya, karena senang bisa ngajar ini. Ya, bisa ngajar teman-teman. Karena juga belajar juga jatuhnya murojaah. Jadi kita sama-sama belajar dan semoga Allah mengganjar kita ya di setiap usaha yang kita lakukan untuk memahami bahasa Arab ini. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Silakan mungkin terkait pelajaran. Mungkin ya jazakallah khair. Tas sehat insya Allah. Allah yarham. Cuman ada yang menarik mungkin kayak gini ya. Punya pengalaman pribadi sih. Izin share ya teman-teman semua ifafillah. Jazakallah. Mungkin ada satu motivasi yang saya pribadi itu ngerasain menjelang umur 30 teman-teman. Mungkin saya doang yang baru 30. Oh, di sini ada Bapak Eka Wahyu. Gitu. Apa gue masih 20 ya, tolong. Mungkin saya yang paling tua, jadi saya nggak enak juga nih. Saya kayak gini, teman-teman. Ada nasihat yang memang saya pegang juga sih, insya Allah ya. Saya pegang dari tadi ya, kalau kita bahas tentang Ustazuna Yazid Hafizahullah, rahimahullah, subhanallah, masih kebiasaan. Dia tuh komitmen 4 jam tuh benar, dan tadi itu guru-guru kita sering cerita itu. Cuman ada satu hal yang saya kutip kalau nggak salah dari Ustadz Abu Ya'la Quraidi Hafizahullah, treatmentnya beliau itu adalah 4 jam itu cara baca bukunya ya. Ini pernah dengar lah gitu. Maksudnya wallahualam, hanya berbagi cerita. Cuman treatmentnya untuk kita pemula, beliau pernah bahas itu lagi di salah satu kajian beliau rutin di Imam Asy-Syafi'i Depok. Beliau pernah bilang treatmentnya itu memang sebenarnya daripada kalau kita belum terbiasa baca banyak, treatmentnya adalah dengar banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita belum terbiasa baca banyak, itu adalah dengar yang banyak. Jadi kalau teman-teman di sini belum termotivasi untuk bisa baca buku, mungkin kalau ada yang udah terbiasa ya alhamdulillah. Cuman saya pribadi, saya bukan mazhab pembaca, saya mazhab pendengar. Dan itu saya pernah langsung nanya ke Ustadz Abu Ya'la Hafizahullah, Ustadz, saya berat banget dengar untuk bisa baca buku apapun itu, walaupun bukunya saya suka gitu kan. Tapi saya sangat termotivasi untuk banyak dengar. Nah, ternyata itu treatment yang dilakukan juga dengan beberapa orang tertentu yang dia bisa melakukan itu. Dan akhirnya terbiasa, nanti ada pancingannya setelah banyak mendengar, dia akan mencari detailnya dibaca bukunya. Nah, ini masalahnya menarik dari pembahasan tadi ya sebelumnya. Ini yang saya ingat terus dari kata-kata Ustadz Yazid. Rahimahullah, emang belajar 4 jam, tapi saya dapat syarahnya lagi dari Ustadz Abu Ya'la itu terkait kalau kita belum bisa baca banyak, kita dengar banyak. Dengar dalam tanda positif ya, teman-teman. Maksudnya kalau kayak saya tuh terapinya ini saling berbagi, maksudnya kayak saya nerapinya adalah dengerin kajian yang rutin, baik itu kita misalkan kayak Ustadz Kibar kita kan punya channelnya masing-masing gitu. Nah, mereka kan emang sekali bikin kajian tuh 1 jam durasinya atau itu. Nah, itu tinggal kita tuh setiap pulang atau berangkat ke kantor tuh dengerin kajian itu.
Misalnya ya di jeda, misalkan kayak saya berangkat dari rumah nih ke kantor misalkan setengah jam, ya bismillah kita alhamdulillah Allah mudahin untuk bisa kita punya paket data dengan tinggal buka playlist YouTube, recordnya, nah itu kita dengerin dan itu bisa menurut Ustadz Abu Ya'la bagi seorang yang memang nggak biasa baca, mendengar itu juga menjadi pemahaman yang lebih baik daripada yang membaca. Ini maksudnya konteks yang saya dapetin dari beliau, Hafizullah. Dan alhamdulillah saya terapin teman-teman, saya bukan berbangga diri ya, cuman saya bukan mazhab pembaca buku, tapi apa yang jadi motivasinya guru-guru kita tuh untuk bisa baca 4 jam itu ternyata ada treatment lain. Nah, semoga ini juga menjadi masukan buat teman-teman yang mungkin di sini rumahnya jauh ya. Yang saya tahu nih semuanya di sini rumahnya lumayan jauh. Nah, itulah dicoba. Dan akhirnya nanti kalau emang teman-teman mau motivasi baca, akhirnya saya bisa ikut baca kitabnya Ustadz Yazid itu yang Syarah Aqidah Ahlussunnah dengan ikut kajiannya yang di kantor alhamdulillah ada setiap Senin pada Isya di Masjid GTA. Itu kita paksa. Jadi kayak kalau ke Ustadz Hakim wajib bawa buku, ke Ustadz Nuzul wajib bawa buku, kajian Ustadz ya, yang Syarah Aqidah itu wajib bawa buku. Nah, itu yang akhirnya jadi mau baca buku gitu. Kalau misalkan cuman icek-icek baca buku sendiri, saya pribadi ya, itu motivasi kurang. Tapi alhamdulillah karena dengar nasihatnya Ustadz Abu Ya'la Kunaidi Hafizullah, itu powerful banget. Alhamdulillah saya tamat beberapa kajian Sirah Nabawi di Yufid. Nah, itu juga karena mau mencoba mengamalkan 4 jam baca buku, tapi jadi saya ganti mendengarkan beberapa jam kajian gitu. Ya semoga ini menjadi ya semangat bareng lah gitu teman-teman. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah ya, jazakallah khairan. Ya, Layak nikah lagi sih ini kalau begini mah. Masya Allah. Ya, insya Allah. Ya, ini jazakallah khairan ya Mas Habil sharingnya. Emang intinya ya, sebenarnya 4 jam baca buku itu bukan apa ya, bukan mutlak harus baca sebenarnya. Benar juga ya, Masya Allah barakallahu fiik, dijelaskan ya. Ini bisa dari mendengar juga, apalagi kalau kita misalkan bukan mazhab pembaca buku ya, tapi penulis buku ya Mas Habil ya. Hah? Masya Allah, bukan pembaca tapi penulis. Motivasi pembaca buku. Ya. Motivasiin orang aja biar baca buku saya jeng. Iya, barakallahu fiik. Ya emang intinya ya, semaksimal mungkin kita menggunakan media yang Allah sediakan gitu kepada diri kita. Bahkan kalau anak pribadi itu, ya anak sama istri itu kalau makan itu anak jarang ngobrol ya, sama istri. Ketika makan maksudnya. Ketika makan, tapi anak style kajian Ustadz Firanda, Ustadz Yazid yang cuma 5 menit, potongan-potongan kayak gitu. Nah, biasanya setelah itu barulah kita ngobrol kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi ini ya kebiasaan yang baik juga kalau misalkan kita jarang mendengarkan potongan-potongan kajian. Kayak gitu bagus tuh, bener Mas Habil ya. Aku juga punya teman kenal seorang yang beliau tuh dari rumah ke tempat kerja sekitar 40 menit. Ya, beliau waktu itu rutin ngedengar kajian Riyadhus Shalihinnya Ustadz Nuzul Hafizahullah. Ya, itu tamat playlist berapa puluh ini gitu. Intinya ya nyaman aja selama nggak membahayakan ya. Karena nggak tahu ya secara ini ya insya Allah nggak bahaya juga ya kan. Kita pakai apa TWS ya apa sih headset atau apa gitu. Itu kan kedengeran juga suara yang dari luar gitu. Nah itu intinya menyesuaikan teman-teman dan berusaha untuk maksimal ya. Masing-masing kita punya kendalanya, punya rintangan tersendiri tapi berusaha untuk maksimal ya. Dan ketika kita berusaha untuk maksimal, pasti Allah akan berikan jalan gitu. Ya intas dukillah yasduka. Hadis yang sering banget dibaca sama Ustadz Nuzul dan mungkin anak hafal dari lisan beliau biiznillah. Ya, jika kita jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita berusaha untuk, oh gue pengen hafal Quran nih, cuma gue nggak punya waktu. Jadi udah gue dengerin aja. Berangkat dari rumah ke tempat kerja cuma misalkan 15 menit. Ya 15 menit. Ya setelah satu ayat misalkan surat apa gitu. Satu ayat kan sekarang ada banyak aplikasi yang diulang-ulang. Ulang-ulang terus. Kemudian pas nyampe kantor, ada waktu nih. Sebelum masuk misalkan 10 menit baca. Ternyata alhamdulillah cuma perlu beberapa kali baca udah hafal. Kenapa? Karena udah dengar sebelumnya. Kayak gitu. Nah, sesimpel itu. Ya, yang penting rutin, istiqomah dan kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman nih, kita baru masuk pertemuan berapa ya? Nggak tahu. Ini alhamdulillah udah banyak
kosakata yang kita dapat dan banyak ini kan alhamdulillah ya, sama kayak ngafal Quran kayak gitu ya, Masya Allah. Nah mungkin nggak tahu Anda pernah cerita di sini apa enggak ya, Anda pernah ke ITB tuh ketemu anak teknik-teknik yang jago bahasa Arab, Masya Allah, barakallahu fihim, dan ada di antara mereka yang uh, teknik apa ya, matematika atau apa gitu, intinya uh, tugasnya banyak banget, tapi di sisi lain dia yang paling mumtaz, dia yang paling bagus hafalan Qurannya. Bahkan dia nggak cuma hafal Quran, hafal hadis, Bukhari Muslim. Bayangin, lulus ITB dalam keadaan hafal Quran dan juga Bukhari Muslim. Lulus ITB nggak jadi insinyur, jadi apa? Jadi mustami di mahat terkenal, ya, mahat yang besar gitu. Nah lupa nama mahatnya. Mustami itu pendengar. Jadi orang ngafalin hadis, distorin ke dia, dia gitu. Masya Allah, bayangin. Ya, apakah dia apa alumni LIPIA? Enggak. Ya, alumni UIM gitu? Enggak. Ya, mahasiswa. Ya, masing-masing kita inilah ya berusaha di bidangnya masing-masing, dan ketika kita berusaha untuk maksimal pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita gitu. Nah, intinya itu. Ya, silakan teman kalau ada yang mau nambahin mungkin berbagi motivasi nih. Ini sampai jam 12 kayak nih kalau ngomongin ini nih. Insya Allah. Ya. Pada cukupkan, silakan ya. Cukupkan juga nggak masalah ya. Gitu. Mungkin cukup ya nih udah Masya Allah, udah banyak motivasi juga dari masukan dari Mas Habil. Juga sangat bermanfaat. Jazakallahu khairan. Ya. Ini buat reminder buat diri kita, salah satu guru kita udah pergi ya. Dan itu kita sangat banget, sangat sangat kehilangan gitu sosok seperti beliau, teladan seperti beliau, dan kita berusaha untuk menjalankan nasihat-nasihat beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah gitu ya. Oke, semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Ustaz.